Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ayo ikuti petunjuk dan nasihat berikut. Pertama, pastikan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai kalian sudah mandi, sikat gigi, dan berpakaian yang sopan dan rapih ya. Yang kedua, selama ibadah sekolah minggu berlangsung, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan yang ketiga, jangan sambil makan atau minum ya saat ibadah sekolah minggu berlangsung atau sambil lari-lari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dengan hormat dan sukacita. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Halo adik-adik. Wah, Lausu senang sekali hari ini Lausu bisa bersama-sama dengan adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Lausu Mona tidak sendirian, Lausu Mona ditemani oleh Lause Pasti. dan juga Pak Setan. Adik-adik, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita dan juga menuntun kita. Adik-adik di rumah, bermaksud ketika kita boleh beribadah hari ini, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan saja. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Lause. Siap. Nah, ayo semuanya kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita nyanyikan pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Musik. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami, agar kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan serius, dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan memberkati kita dengan banyak sekali anugerahnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, boleh beraktivitas. Tuhan juga memberikan kita sukacita dalam hati kita. Yuk, Lause ajak semuanya tetap berdiri di tempat masing-masing. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ada lagu dalam hatiku. Semuanya dengan penuh semangat ya, sambil bertepuk tangan. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, 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 nama yang merdu.
Wah, bagus, semuanya semangat memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo semuanya siapkan kotak persembahannya dan juga persembahannya ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan sama-sama menaikkan pujian persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Sekali lagi. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan hanya Tuhan yang punya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh memberikan sebagian dari yang kami punya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memakai persembahan kami ini untuk boleh memperlebar kerajaan surga di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Wah, semuanya pasti semangat. Lausa juga semangat? Iya. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, ayo semuanya siapkan Alkitabnya. Semua boleh duduk manis. Kita akan menyanyikan pujian. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, ayo sama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami, memimpin kami hari demi hari. Dan hari ini kami boleh kembali beribadah dan ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sungguh-sungguh dan Roh Kudus akan mengajar kami, membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah memakai bermacam-macam orang untuk melayani Dia. Dan orang-orang yang dipakainya itu diberinya karunia atau kemampuan yang berbeda-beda. Nah, contohnya ya, kalian sudah dengar cerita siapa itu? Perempuan yang tangguh, seorang hakim yang berani. Ya, Deborah.
Lalu ada seorang pria tua, umur sudah 80 tahun. Tapi Tuhan pakai dia. Dengan kekayaannya dia memelihara Raja Daud yang pada waktu itu melarikan diri dari anaknya yang jahat. Kemudian ada lagi siapa itu? Penulis Mazmur, ya, dan pemain musik yang handal, memainkan musik begitu indah untuk Tuhan. Namanya adalah Asaf. Ya, ada 2 bersaudara kakak adik, namanya Yakobus dan Yohanes. Mereka menjadi murid Yesus dan kemudian hari mereka jadi pemberita Injil yang setia dan berani sampai mati. Ya, kita lihat anak-anak, Allah memakai bermacam orang, diberikan kemampuan atau karunia untuk melayani Tuhan dengan baik dan melakukan kehendak-Nya. Hari ini kita akan belajar tentang sepasang suami istri yang juga melayani Tuhan. Siapa mereka dan bagaimana mereka melayani Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, dari teks Alkitab yang anak-anak baca tadi, sudah temukan enggak siapa nama suami istri itu? Siapa? Betul, Aquila dan Priscilla. Mari kita berkenalan dengan mereka. Ya. Dari ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Bapak Aquila ini seorang Yahudi dari kota Pontus. Ya, nah mereka tinggal di Roma. Roma itu adalah ibu kota kerajaan Romawi. Di kota itulah Kaisar Romawi bertahta. Ya, nah suatu hari Kaisar ini mengeluarkan perintah mengusir semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Maka pergilah Aquila dan istrinya meninggalkan Roma. Mereka menuju kota Korintus. Ya, nah. Di kota Korintus itulah mereka bertemu dengan Rasul Paulus yang memberitakan Injil. Ya. Nah, Aquila dan Priscilla ini punya keterampilan atau pekerjaan sebagai tukang kemah. Ya. Pekerjaan yang sama dengan Paulus. Ya. Nah, Aquila dan Priscilla mengundang Paulus tinggal di rumah mereka dan segera mereka menjadi sahabat yang sangat dekat. Nah, setiap hari Sabat ya pada waktu beribadah, Paulus sering suka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagoge. Ya, Paulus ke sana lalu mengajarkan tentang Yesus. Ya, dia meyakinkan orang-orang di sana bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus saja yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Nah, ada yang menerima pengajaran Paulus, ada yang menolak. Nah, kalau Paulus tidak sibuk memberitakan Injil, maka Paulus membuat kemah bersama-sama dengan Aquila Priscilla. Nah, adik-adik, Paulus
itu seorang tukang kemah. Dia punya keahlian bikin kemah. Dan biasanya setelah dia buat kemah atau tenda itu dijual. Dan uang itulah untuk kehidupan Paulus tiap hari. Sekarang Paulus punya teman yang sama-sama bisa membuat kemah. Tentu itu lebih menyenangkan ya. Nah, mereka bersama-sama menggunting kain yang terbuat dari bulu kambing. Lalu jahit ya, tambah tali-tali, tambah simpul, jadilah tenda atau kemah yang siap dijual di pasar. Nah, ketika mereka bersama-sama membuat tenda, mereka mengobrol tentang Tuhan Yesus. Mereka ceritakan bagaimana pengalaman mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga membicarakan bagaimana mereka bisa terlibat di dalam melayani Tuhan. Bagaimana mereka bisa menceritakan Yesus kepada orang lain. Pasti itu menyenangkan ya. Dan mereka semakin bersemangat, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Aquila dan Priscilla adalah sahabat yang baik dan menyenangkan bagi Paulus. Dan mereka juga itu teman bisnisnya Paulus. Karena sama-sama membuat kemah kemudian menjualnya. Dan Aquila Priscilla juga adalah teman sepelayanan Paulus. Teman sepelayanan artinya mereka membantu Paulus memberitakan Yesus atau memberitakan Injil. Nah, mari kita lihat bagaimana Aquila dan Priscilla membantu Paulus di dalam pelayanan. Mari kita lanjutkan membaca Alkitab sekarang di ayat yang ke-18 dari pasal yang sama, pasal 18 ya. Ayat 18, 19. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea. Kemudian ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Nah, setelah beberapa waktu mereka tinggal di Korintus, Paulus mau memberitakan Injil ke kota yang lain. Dia mengajak Aquila dan Priscilla. Pergilah mereka sampai di kota Efesus. Di situ Paulus memberitakan Injil. Ya, kemudian setelah berapa lama Paulus mau melanjutkan perjalanan ke kota lain untuk memberitakan Injil di sana. Tapi Aquila dan Priscilla tetap tinggal di Efesus dan mereka menolong orang-orang Kristen di sana. Ya, nah, satu hari datanglah seorang pengkhotbah pemberita Injil yang luar biasa namanya Apolos. Mari kita lihat ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Dan anak-anak, suatu hari datanglah seorang pengkhotbah atau pemberita Injil bernama Apolos. Dia dengan penuh semangat sungguh-sungguh memberitakan tentang Yesus. Tapi Apolos ini hanya mengenal tentang baptisan Yohanes. Nah, Aquila dan Priscilla mendengarkan khotbah Apolos. Setelah itu mereka mengundang Apolos tinggal di rumah mereka. Lalu Aquila dan Priscilla menjelaskan lebih dalam lagi tentang Yesus kepada Apolos. Ya, sehingga Apolos semakin mengenal Tuhan. Dan Apolos lebih semangat, lebih sungguh-sungguh memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah,
Apolos tinggal berapa lama di rumah Aquila dan Priscilla, kemudian dia juga pergi kota lain untuk memberitakan Injil. Apalagi yang Aquila dan Priscilla lakukan untuk melayani Tuhan? Mereka menjual kemah yang mereka buat. Lalu uangnya mereka pakai untuk melayani Tuhan. Kemudian mereka juga membuka pintu rumah mereka besar-besar supaya orang-orang percaya bisa menggunakan rumah mereka untuk beribadah. Coba kita baca ayatnya. Itu ada di dalam di dalam Roma pasal 16. Mari kita buka Roma. Roma 16 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 16 ayat 3 sampai dengan 5. Sudah ketemu? Oke. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, kita lihat ya, di ayat yang kita baca tadi, ayat 5, Paulus memberi salam kepada jemaat yang ada di rumah Aquila dan Priscilla. Berarti ada orang-orang Kristen di sana yang beribadah di rumah Aquila dan Priscilla. Mereka membuka pintu rumah mereka untuk anak Tuhan beribadah. Kemudian apalagi dari ayat yang kita baca tadi. Ya, mereka juga aktif melayani di gereja. Mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja yang sungguh-sungguh yang bertanggung jawab. Menolong orang-orang di Kristen yang ada di kota Efesus semakin mengenal Tuhan dan giat memberitakan Injil. Ya, tadi kita juga baca ya, Paulus berterima kasih kepada Aquila Priscilla karena mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Artinya mereka rela berkorban untuk menolong Paulus melayani Tuhan, memberitakan Injil. Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan memberikan 2 orang rekan sepelayanan yang begitu baik dan setia. Paulus juga berterima kasih kepada Aquila dan Priscilla karena telah menolong dia di dalam memberitakan Injil. Adik-adik lihat, Aquila dan Priscilla adalah tukang kemah yang biasa. Tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengasihi Allah dan mau melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana kita bisa meneladani Aquila dan Priscilla? Kita tidak bisa buat kemah. Maksudnya tidak bisa. Coba pikirkan bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Mungkin ya, ada adik-adik yang pinter nyanyi, ya bisa menyanyi atau bermain musik seindah Asaf tadi ya. Mungkin ada yang suka membaca. Kalian bisa membacakan Alkitab kepada adikmu yang lebih kecil, gitu ya. Lalu kakek nenek atau sus mbak di rumah. Mungkin kalian tuh suka membuat kerajinan tangan. Ya, bikin souvenir ya. Kalian bisa menjualnya. Lalu uangnya itu bisa dipakai, diberikan kepada gereja untuk memberitakan Injil. Ya. Yang perlu adik-adik ingat baik-baik bahwa Tuhan menciptakan kalian istimewa. Tuhan memberikan karunia atau kemampuan kepada masing-masing kita, kepada adik-adik sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Jadi tidak ada yang berkata, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya karunia apa-apa. Ya, karena Allah memberikan karunia kepada anak-anaknya. Karunia berbeda-beda untuk dapat melayani dia, untuk melakukan kehendaknya. Coba kalian pikirkan, apa yang paling kamu suka lakukan? Hobimu. Pikirkan, kamu paling bisa apa? Misalnya kamu suka membuat kue. Kamu paling pinter matematika. Coba pikirkan. Dengan
kedua hal ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk melayani Tuhan? Ya, jangan takut, jangan ragu. Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di hati kita. Dia akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Dia juga akan menolong kita melakukan firman Tuhan. Dan dia akan menolong kita untuk menemukan karunia kita dan menggunakan karunia kita untuk memuliakan Tuhan. Oke. Mari ya kita belajar ayat hafalan. Oh ya, sebelumnya saya mau sampaikan lagi. Nanti kalau kalian sudah dewasa, jika kalian tetap setia taat pada Tuhan Yesus, ya, kamu akan semakin mengenal Tuhan dan karuniamu, kemampuanmu akan semakin baik, akan semakin bagus. Contohnya ya, kalau kamu punya karunia buat kerajinan tangan tadi, mungkin kalau kamu dewasa, kamu bisa punya bisnis atau toko souvenir. Ya, kamu bisa menjualnya dan uang itu bisa kamu pakai untuk melayani Tuhan. Ya, kalau seperti yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Kalau kamu suka mengajar, membimbing teman-temanmu, adikmu dalam belajar, mungkin kamu bisa jadi seperti Yakobus, ya, yang mengajarkan orang Kristen bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Ya, kalau kamu suka menyanyi, ya, suatu saat nanti kamu sudah besar, kamu bisa melayani Tuhan di gereja, kamu bisa pimpin paduan suara, dan seterusnya. Ya. Mari kita buka ayat hafalan kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Ayat hafalan kita sama dengan yang minggu kemarin ya. Yakobus pasal 1 ayat 5. Kita baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayatnya panjang ya, kita baca pelan-pelan satu kali lagi. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat Alkitab ini mendorong kita, kalau kita kurang hikmat, kita minta kepada Allah. Kita bisa minta kepada Allah hikmat atau kebijaksanaan. Dengan hikmat, kebijaksanaan itu kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca. Kita bisa menggunakan karunia yang Tuhan berikan dengan baik untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum Lause mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan belajar lagu baru. Lagu ini mengajak kita untuk memberikan hidup kita, suara kita, tangan kita, kaki kita, semua diri kita untuk melayani Tuhan. Nah, tapi bukanlah Semegris yang akan mengajarkan lagu ini, tapi sepasang suami istri yang sudah lama melayani di sekolah minggu dengan setia. Nah, pasti kalian kenal ya? Tahu siapa? Betul, Lause Aming dan Lause Lucy. Ya, silakan. Selamat sore Lause Aming. Sore Lause Megris. Wah, sepasang suami ini pas nih. Bajunya sama lagi. Ya, Lause, sebelum aja lagu baru, boleh tahu enggak sejak kapan Lause Aming dengan Lause Lucy sama-sama melayani sekolah minggu? Wah. Sejak tahun 1993 Lause. Sudah Pak. 1993. Ya. Sekarang 2020 berapa itu? Coba yang pintar matematika berapa itu? 27. 27. Astaga lamanya. Berarti ini kayaknya waktu pacaran tuh sudah melayani Tuhan ya. Ya. Sebelum Lause. Jadi melayani sama-sama baru pacaran. Sebelum pacaran, sesudah menikah masih melayani bersama-sama, luar biasa ya. Apa namanya sukacitanya ya?
melayani Tuhan, melayani sekolah minggu khususnya. Iya. Saya dulu apa dia Lause? Yang perempuan, lady first. Ya. Ya, suka duka bersama anak-anak di dalam sekolah minggu itu apa ya? Luar biasa sekali Lause. Yang Kita mananya? bisa Sukacitanya. Iya, sukacitanya, sukacitanya pokoknya dukanya iya, sukanya iya gitu ya. Begitu kita bertemu dengan anak-anak, kita sama-sama belajar firman Tuhan, memuji Tuhan bersama. Wah, di situ ada sukacita sekali bersama anak-anak di situ. Biasa ya. Ya, mereka kalau mereka mendengar firman Tuhan, mereka meresponnya dengan baik. Wah, hati ini rasanya wah, berarti anak-anak ini mendengar dengan baik. Nah, jadi mereka bisa meresponnya dengan baik. Wah, itu sangat luar biasa. Ya, betul sekali. Mas Aming, apa sukacitanya? Iya, sukacita ketika anak-anak bisa mengerti firman yang kita ajarkan. Waktu di kelas mereka mendengar dengan baik sehingga kita percaya kalau anak-anak mendengarkan dengan baik, mereka pasti akan ingat firman Tuhan itu. Karena kita tahu firman Tuhan yang kita ajarkan itu tidak seperti pelajaran sejarah Lause atau IPA atau karena firman yang kita ajar itu hidup dan berkuasa. Betul sekali. Iya. Baik. Nah, adik-adik, sekarang kita baca lagu baru ya. Nanti Lause Aming, Lause Lucy yang mengajarkan, sekaligus nanti Lause Aming yang pimpin doa penutup untuk firman Tuhan ya. Baik, silakan. Ya, mari adik-adik kita akan belajar bersama-sama lagu Pakailah Hidupku Ini. Tuhan memberikan kita anugerah, berikan tubuh, hidup kita, mulut kita, kaki kita hanya untuk memuji Dia. Mari adik-adik kita belajar satu ayat dulu. Lagu pertama dulu ya, satu ayat. Nanti setelah adik-adik sudah bisa menghafalnya dengan baik, kita akan lanjutkan 1, 2, 3 ayat. Pelan-pelan saja. Pakai hidupku ini, dikuduskan bagimu. Pakai waktuku ini untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Adik-adik, sudah bisa lagunya? Ya, kita belajar lagi sama-sama ya. Mungkin temponya agak cepat. Adik-adik bisa membaca liriknya atau syairnya di bawah ini ya. Mari kita sama-sama menyanyi bersama. Pakai hidupku ini, dikuduskan bagimu. Pakai waktuku ini untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bait kedua. Pakai tanganku ini jadi alat kasih-Mu. Pakai kakiku ini tiap langkah mengikut-Mu, tiap langkah mengikut-Mu. Bait ketiga. Pakai suaraku ini hanya puji Rajaku. Pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu, memberitakan Injil-Mu. Ya adik-adik, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan pada sore hari ini, hendaknya kita memakai hidup kita, tangan kita, suara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti firman yang sudah kita dengar tadi, bagaimana Aquila dan Priscilla
memakai hidup mereka untuk melayani Tuhan. Baik, Lause mengajak kalian semua tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kami hendaknya kami pakai untuk melayani Tuhan, seperti melalui kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami, bagaimana kami belajar teladan sepasang suami istri Aquila dan Priscilla. Terima kasih Tuhan, mari juga Tuhan memakai setiap hidup kami dan juga tangan kami, harta kami, dan apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, hendaknya kami pakai untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Priscilla dan Aquila. Lause berharap firman tadi menegur setiap kita, mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Yuk, untuk mengakhiri kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus Menginginkan Aku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, baris dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan indah hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman Tuhan ini benar-benar bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya. Mohon Engkau menyertai. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, ada pengumuman penting. Nah, adik-adik, pengumuman pertama. Semuanya perhatikan ya. Untuk kotak persembahan atau persembahan yang adik-adik sudah berikan, adik-adik bisa memberikannya ke kantor TU atau Tata Usaha Gereja selama jam kerja, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat sebelum jam 3 sore. Ingat ya adik-adik, dari hari Senin sampai hari Jumat sebelum jam 3 sore. Atau adik-adik bisa meminta bantuan papa dan mama untuk mengirimkan persembahan adik-adik ke nomor rekening di bawah ini. Dan adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih bersama-sama sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Ingat jam 4 sore. Jam berapa adik-adik? Jam 4 sore. Nah, terakhir langsung mau bilang nih. Ayo semuanya kita bilang God bless you ya. 1, 2, 3. God
bless you. Sampai berjumpa minggu depan.